Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kadada Kisah. Pada kesempatan dan video kali ini, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, teman-teman, dimanapun anda berada, kita ingin memberikan informasi ya, ataupun tips ataupun tutorial ya, ataupun berbagi pengalaman ya, bapak ibu, yang mengenai cara mengisi LK ya, LK tugas PPG ya. Nah, Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu belum mendownload ya materi pembelajaran mandirinya, jadi bisa di-download di akun SIM PKB-nya masing-masing di bagian program PPG dalam jabatan ya, di materi pembelajaran mandiri yang berwarna merah ini ya. Nah, tinggal diklik saja, maka secara otomatis akan terdownload di laptop Bapak Ibu ya. Kita klik saja, maka akan otomatis terdownload dan akan muncul seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah file daripada hasil downloadannya tadi. Maka ini kita ekstrak saja dengan cara mengklik kanan ya. Kemudian kita cari ekstrak ya, ekstrak to ini ya. Nah, pilih sini, maka akan secara otomatis terekstrak dan muncul seperti ini. Nah, ini kami sarankan ya Bapak Ibu yang mengikuti PPG dalam jabatan ya, untuk tahapan ini agar secepatnya dikerjakan, dikarenakan untuk batas waktunya ya untuk pembelajaran mandiri ini dilakukan mulai tanggal 6 ya, 6 Juli sampai dengan 15 Juli 2022 ya. Nah, Bapak Ibu, jadi silahkan sekali lagi kami sarankan untuk mendownload ya materi pembelajaran tadi itu. Nah, kemudian Bapak Ibu diminta untuk membuat LK ya 01 ya, lembar kerja mandiri untuk masing-masing modul profesional ya. Modul profesional ini ada 6 modul, dan juga modul pedagogik ada 4 modul ya. Nah, karena batas untuk pengumpulannya Bapak Ibu, ini yang perlu dicatat dan juga diingat ya. Untuk pengumpulan daripada lembar kerja mandiri ini ya, akan dikumpulkan kalau jadwal di sini pada tanggal 19 Juli ya 2022. Hari ini sudah 16 Juli ya Bapak Ibu ya, berarti ada sekitar 3 harian lagi ya untuk batas waktu pengerjaan lembar kerja belajar mandiri ini. Nah, jadi Bapak Ibu, sesuai file modul tadi setelah kita ekstrak, maka akan muncul seperti ini. Ini contoh ya untuk mapel matematika. Untuk mapel yang lain juga menyesuaikan saja. Nah, jadi untuk mapelnya seperti ini ya, ada file pedagogi ya, dan juga profesional. Nah, di sini ada file LK 0.1 ya, mengenai lembar kerja mandiri yang harus kita isi. Nah, coba kita lihat dulu di pedagogik ya, ini ada 4 modul ya. Nah, dan juga di profesional ini ada 6 modul ya, modul 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, di modul 1 ini Bapak Ibu banyak ya, ada 4 sub yang harus kita baca ya, harus kita pelajari Bapak Ibu tentunya. Nah, kemudian kita kembali ke cara pengerjaan daripada LK ini, lembar kerja mandiri ini. Kalau kita buka akan seperti ini ya bentuk tampilannya ya. Nah, akan seperti ini. Di sini adalah LK 0.1 ya, lembar kerja mandiri. Di sini ada bagian judul modul. Nah, bagian judul modul ini kita isikan apa Bapak Ibu? Di sini isinya yaitu hasil dari resume ya, resume daripada modul-modul yang ada di sini. Jadi satu modul ini satu LK ya, satu lembar kerja ini. Jadi untuk 6 modul berarti Bapak Ibu tentunya memiliki 6 LK ini ya. Jadi setiap lembar LK ini adalah dikhususkan untuk satu modul. Nah, berarti untuk 6 modul ini berarti 6 LK. Ini untuk yang modul profesionalnya. Untuk pedagogiknya juga ada 4 modul, berarti semuanya ada 10 modul ataupun 10 LK yang harus Bapak Ibu bikin. Nah, seperti itu dulu. Nah, untuk langkahnya Bapak Ibu, nah di sini ada judul modul, ada judul kegiatan belajar ya. Kemudian ada
nomor ya, butir refleksi, dan juga respon jawaban. Nah, untuk judul modul ini Bapak Ibu silahkan buka ya. Misalnya di modul profesional dulu kita contohkan, misalnya di modul 1 ya. Jadi kita ingin mengerjakan modul 1 dulu Bapak Ibu. Nah, di modul 1 ada 4 subbab ya, ataupun 4 judul kegiatan belajar ya, ataupun 4 kegiatan belajar seperti itu. Nah, jadi yang pertama dulu yang perlu diisikan adalah judul modul. Judul modulnya seperti apa? Maka kita buka ya Bapak Ibu ya, untuk modul 1 dulu. Nah, seperti ini ya. Ini untuk mapel matematika. Jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan untuk mapel-mapel yang lain. Nah, di sini ada ya Bapak Ibu ya untuk modul 1 ini. Nah, berarti untuk judulnya berarti modul 1 ya, geometri, berarti dituliskan di sini ya Bapak Ibu ya, untuk judul modulnya adalah modul 1 seperti itu. Dan juga misalnya ya modul 1. Nah, seperti itu geometri ya, seperti itu ya. Kemudian untuk judul kegiatan belajarnya di sini ada 4 ya, dicontohkannya. Kalau 5 atau lebih ya silahkan, kalau kurang sesuai dengan modul-modul yang ada ya. Jadi disesuaikan saja. Kalau di sini untuk modul 1 ini kita lihat. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, kita mudahnya. Nah, di sini ada kegiatan belajarnya, berarti ada 4, berarti KB1 adalah geometri datar, KB2 adalah geometri ruang, KB3 adalah geometri transformasi, KB4 pembelajaran geometri ya. Nah, sudah habis ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang diisikan di sini adalah KB-KB-nya tadi ya, kegiatan belajarnya tadi. Seperti ini ya kalau kita hasilkan ya. Nah, judul modulnya, modul 1 adalah geometri. Untuk judul kegiatan belajarnya 1 geometri datar ya, sesuai dengan modul yang ada di sini. Nah, sub modul ini ya, maksudnya KB1 geometri datar ya, KB2 geometri ruang ya. Di sini adalah yang namanya dengan judul kegiatan belajar, ataupun KB-nya ya, KB1 geometri datar, KB2 geometri ruang, KB3 geometri transformasi, KB4 pembelajaran geometri. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk mengisinya. Kemudian di butir refleksi di sini garis besar materi yang dipelajari, maksudnya apa poin-poin materi yang sudah kita pelajari ya. Maka tinggal mengisinya di kolom sebelahnya ya Bapak Ibu, kolom yang di sini ya. Nah, kolom yang di sini untuk mengisi garis besar materi yang dipelajari. Nah, isinya seperti apa? Nah, isinya Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu apa namanya? Lihat-lihat dulu, dipelajari ya di bagian uraian materi ini. Di bagian uraian materi ini ada beberapa sub judul lagi ya, ada titik, garis dan bidang, segitiga, segi empat, luas dan keliling bangun datar, dan lingkaran ya. Berarti ini adalah poin-poin yang Bapak Ibu pelajari ya. Setelah itu Bapak Ibu lihat-lihat, dan maksudnya itu diambil poin-poin pentingnya ya, kalau istilah anunya itu di resume ya Bapak Ibu ya, hal-hal yang penting dimasukkan di bagian garis besar materi yang dipelajari ini ya. Nah, kalau kita hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, kita tulis saja tadi. Untuk yang pertama dulu, KB1 adalah geometri datar. Nah, di geometri datar itu isinya apa? Nah, di dalam kegiatan belajar 1 bab geometri datar itu yang pertama ada titik, garis dan bidang ya. Nah, sesuai dengan ini. Nah, isi uraian materi ada titik, garis dan bidang. Maka kita masukkan saja di dalam sini ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam titik, garis dan bidang itu ada apa lagi? Nah, ternyata ada pengertian dari geometri. Geometri adalah suatu kajian ilmu tentang titik, garis dan bidang. Maka ini adalah hal yang penting ataupun poin penting yang istilahnya kita masukkan ke dalam garis besar materi yang kita pelajari. Geometri adalah suatu kajian ilmu tentang titik, garis dan bidang. Kemudian titik itu apa? Objek geometri yang tidak memiliki ukuran. Garis itu apa? Nah, sampai dengan habis daripada modul geometri datar ini ya, ada segitiga, ada segi empat, dan juga luas dan keliling bangun datar ya, lingkaran dan lain sebagainya, sampai
seterusnya ya. Kemudian kalau sudah untuk modul kegiatan belajar 1 sudah habis ya, kita kita resume ya, istilahnya di resume lah menurut kalau bahasa mudahnya. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan KB 2 ya, geometri ruang ya, seperti itu. Kemudian kita resume lagi sesuai dengan yang ada di sini ya. Kita ambil hal-hal penting ya, ataupun poin-poin penting di dalam modul ini. Nah, jadi saran saya untuk mudahnya Bapak Ibu bisa kalau tidak bisa dikopikan seperti ini ya untuk modulnya, saya sarankan untuk dirubah dulu ke dalam Word ya. Banyak sekali Bapak Ibu ya untuk di internet ya cara mengubah PDF menjadi Word ya. Kalau saya biasanya menggunakan I Love PDF itu ya. Nah, seperti itu saja sih Bapak Ibu ya untuk berbagi pengalamannya ya untuk mengisi daripada LK lembar kerja belajar mandiri ini. Kemudian kalau di sini saya contohkan ya seperti ini ya, sampai dengan modul KB sampai dengan KB selanjutnya ya, di modul 1 itu sampai habis ya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini terserah saja Bapak Ibu untuk desainnya ya. Untuk desainnya ininya, kalau yang ininya jangan sampai diubah daripada yang sudah ditentukan di sini ya. Jangan Bapak Ibu, kira-kira ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.